Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita memasuki bab kedua, yaitu menganalisis perjalanan wisata. Materi ini adalah materi yang disampaikan di kelas 11 pada program keahlian usaha perjalanan wisata di materi PPPW atau perencanaan pengoperasionalan perjalanan wisata. Perjalanan adalah suatu aktivitas seseorang yang berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memiliki tujuan. Jadi perjalanan itu ada di beberapa dimensi. Yang pertama, bahwa dari perjalanan tersebut menimbulkan adanya jarak, kemudian adanya tempat asal dari orang yang melakukan perjalanan, dan ada tempat tujuan dari perjalanan. Kemudian ada lama tinggal di tempat tujuan. Jadi sifatnya tidak selamanya, jadi ada saatnya harus kembali ke tempat asal. Jadi adanya aktivitas, kemudian adanya perpindahan dari suatu titik ke titik yang lain, dan adanya tujuan. Kemudian syarat suatu perjalanan bisa dilakukan, ini tentunya memiliki 3 alasan. Yang pertama, harus adanya keinginan dari orang yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau orang tersebut meskipun biaya ada, waktu ada, ketika tidak memiliki keinginan, otomatis perjalanan tersebut tidak akan terlaksana. Yang kedua, perjalanan tersebut haruslah setelah adanya dana atau biaya ya untuk kegiatan operasional, jadi tidak cukup dengan keinginan saja, juga diperlukan biaya. Dan yang ketiga adalah waktu. Ya, meskipun keinginan ada, kemudian biaya ada, tapi kalau misalkan kita tidak memiliki waktu, secara otomatis perjalanan itu tidak bisa dilakukan. Jadi minimal ada 3 prasyarat bagaimana perjalanan tersebut bisa dilakukan. Yang pertama, ada keinginan dari pelaku. Yang kedua, ada biaya yang digunakan untuk operasional. Yang ketiga adalah bila dia memiliki waktu untuk melakukan perjalanan. Kemudian perjalanan wisata ini bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, perjalanan atau tour itu bisa disebut sebagai suatu produk. Artinya adalah suatu perencanaan perjalanan menuju satu atau beberapa tempat singgah dan kembali ke tempat asal. Ya, serta dengan merangkaikan beberapa komponen perjalanan yang diperlukan. Komponen-komponen ini apa? Nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Yang kedua, tour atau perjalanan tersebut sebagai suatu perjalanan saja, yaitu suatu kegiatan perjalanan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberi warna wisata. Nah, di mana warna wisata ini pertama, perjalanan tersebut harus bersifat santai, gembira, dan bersenang-senang. Jadi sudah jelas bahwa orientasi orang untuk melakukan wisata adalah dia ingin bersantai, ingin gembira, dan ingin bersenang-senang. Sehingga kita sebagai para pelaku atau insan pariwisata harus memahami betul bagaimana motif mereka ketika mereka akan melakukan perjalanan. Untuk mewujudkan suatu suasana yang santai, gembira, dan bersenang-senang. Ini yang wajib dipahami oleh para pramu wisata atau para guide, serta seluruh stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Kemudian apabila kita melihat dari Undang-Undang Kepariwisataan, jadi Undang-Undang Kepariwisataan yang ada di Republik Indonesia itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Silakan adik-adik searching di Google ya, atau adik-adik mencari di YouTube dan lain sebagainya referensi tentang Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Di mana saya ini mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang dinamakan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Ya, lagi-lagi ini sementara, jadi tidak selamanya. Kemudian yang dinamakan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kalau wisata itu adalah kegiatannya, sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat atau pengusaha atau pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, ini adalah pariwisata. Jadi berbagai macam kegiatan, jadi unsur-unsur pariwisata. Kemudian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang. Nah, kenapa disebut multidimensi? Karena kegiatan pariwisata ini mencakup hampir keseluruhan aktivitas. Contohnya apa? Contohnya misalkan kegiatan pertanian. Pertanian itu memang satu bidang ya. Tetapi kalau kita lihat dari pariwisata, pertanian juga bisa masuk di segmen pariwisata. Selain pertanian, pertambangan, kesehatan, kemudian bisnis, pokoknya seluruh aktivitas yang ada di masyarakat
itu bisa masuk di ranah kegiatan pariwisata. Bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa pun itu ada di ranah wisata yang saat ini berkembang dan dikenal dengan istilah desa wisata yang tentunya sedang dikembangkan oleh masyarakat luas dengan harapan bahwa akan adanya peningkatan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di desa setempat dan juga adanya peluang dari wisatawan bahwa mereka ini menginginkan sesuatu hal yang baru, menginginkan sesuatu hal unik yang ada di destinasi wisata. Jadi mereka sudah ada segmen-segmen khusus yang tidak hanya menikmati wisata-wisata yang general yang sudah ada saja, tapi mereka ada yang ingin menikmati suasana alam, menikmati kondisi kehidupan masyarakat, menikmati bagaimana aktivitas kehidupan di masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan pariwisata yang ada di masyarakat dan ada di Indonesia khususnya. Kemudian yang selanjutnya ada istilah daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Nah, ini ada daya tarik wisata atau dikenal dengan istilah DTW. Jadi kalau ada istilah DTW, ini adalah istilahnya daya tarik wisata. Kemudian ada usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Jadi sangat luas ya, pariwisata tidak hanya terbatas di travel agent, tidak hanya terbatas di hotel, tetapi bagaimana seluruh potensi masyarakat yang ada di lingkungan itu bisa dimaksimalkan untuk tujuan wisata, untuk kegiatan pariwisata. Dimulai dari makanannya, aktivitasnya, kebiasaan, dan lain sebagainya itu bisa dijual untuk kegiatan pariwisata. Dan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Nah, industri pariwisata ini juga dikenal dengan hospitality industry. Jadi hospitality industry itu adalah suatu industri dengan keramah-tamahan. Artinya industri pariwisata itu harus memberikan kenyamanan, harus memberikan kebahagiaan tersendiri bagi wisatawan. Ramah tamah atau hospitality. Ciri utama dari suatu perjalanan, yang pertama adalah perjalanan merupakan suatu perjalanan keliling dan kembali ke tempat asal. Jadi kalau perjalanannya satu arah, misalkan dari bumi ke Mars, itu bukan perjalanan wisata, itu merupakan misi, ya, dan misi tertentu. Kalau wisata itu ada dari satu titik ke titik yang lain dan kembali ke titik awal, itu adalah cirinya. Yang kedua, perjalanan diadakan dalam keadaan santai. Jadi tujuan untuk santai, untuk happy, untuk berbahagia, ya. Jadi tidak dalam waktu tergesa-gesa, tidak dalam urusan yang penting dan lain sebagainya. Jadi memang untuk relax, untuk santai. Kemudian mempunyai tujuan untuk memberikan kepuasan kepada peserta perjalanan. Nah, ini terutama ini diberikan atau ditujukan bagi para pelaku wisata. Di antaranya mereka pengelola hotel, ya, kerja di hotel, kemudian di restoran. Kemudian yang ada juga di travel agent. Mereka adalah insan-insan pariwisata yang memberikan kepuasan kepada peserta perjalanan. Kemudian yang selanjutnya perjalanannya dirangkai dari beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari perjalanan. Nah, ini yang dimanakan komponen perjalanan diantaranya yang pertama ada travel agent atau ada kendaraannya atau ada transportasi. Yang kedua ada akomodasi untuk penginapannya. Yang ketiga ada restoran untuk mereka mendapatkan meal atau makan pagi, makan siang, makan malam atau mendapatkan snack. Yang selanjutnya ada ODTW atau objek dan daya tarik wisata. Jadi mereka mengunjungi ke objek-objek tersebut. Selain itu ada atraksi wisata. Jadi apa yang bisa dinikmati oleh wisatawan, baik ini kebudayaan bentuknya ataupun ada pertunjukan-pertunjukan yang lainnya. Yang selanjutnya ada shopping atau something to buy atau sesuatu yang bisa dibeli di objek wisata tersebut atau bisa dikatakan di sini adalah pusat oleh-oleh. Ya. Dan yang terakhir harus ada cindramata, ya. Jadi ada beberapa komponen, minimal ada 6 sampai 7, ada juga yang menyatakan sampai 9 komponen, tergantung bagaimana persepsi kita. Kemudian perjalanan tersebut dilengkapi dengan mengunjungi objek yang tadi ya, ada atau atraksi wisata. Perjalanan tidak mempunyai tujuan untuk mencari nafkah. Jadi seperti misalkan kita melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bekerja, itu bukan. Itu bukan termasuk perjalanan wisata. Itu untuk mencari nafkah tujuannya ya. Kalau untuk wisata tujuannya pasti untuk bersenang-senang, sifatnya sementara ya, dilakukan dalam kegiatan santai ya, tidak resmi gitu. Kemudian belanja orang yang mengadakan perjalanan berasal dari uang yang diperoleh di tempat asal peserta. Ya, tidak untuk perjalanan tinggal ya, untuk sementara dan tempat tujuan. Jadi orang yang melakukan wisata ini dari awal tuh biasanya menabung atau menyisihkan uang untuk melakukan perjalanan. Jadi uangnya tersebut khusus disiapkan oleh peserta, misalkan dari menyisihkan gaji,
misalkan dari simpanan-simpanan yang lainnya, ya, yang akhirnya memang ditujukan untuk kegiatan perjalanan. Dan yang terakhir adalah perjalanannya dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Jadi terjadwal, tidak tiap hari, ya, tidak reguler. Tapi ini adalah insidental, tergantung bagaimana keinginan dari wisatawan tersebut. Nah, ini ada istilah perjalanan atau tour yang dilihat dari lama kunjungan. Jadi kalau kita bagi, ini ada 3 jenis perjalanan yang dilakukan oleh orang, ya, kunjungan itu. Yang pertama ada sightseeing. Sightseeing yaitu perjalanan keliling yang dilakukan secara singkat, 3-4 jam. Ini biasanya tidak menginap, ya. Jadi sightseeing itu adalah perjalanan yang keliling-keliling saja, jalan-jalan saja, hanya mengunjungi, menikmati saja, dan waktu kunjungannya hanya 3-4 jam, tidak lama. Yang kedua adalah excursion. Excursion itu yaitu perjalanan dilakukan kurang dari 24 jam. Misalkan 1 hari, ya, atau sore saja, atau malam saja, pagi saja. Yang ketiga ada paket wisata, yaitu perjalanan yang dilaksanakan lebih dari 24 jam, sehingga peserta perjalanan memerlukan jasa akomodasi. Nah, kalau paket wisata ini sudah lengkap, ya, memadukan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, sehingga menjadi sebuah produk wisata. Kemudian bagaimana motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan? Yang pertama bisa dilihat dari motivasi fisik. Motivasi fisik ini apa? Motivasi fisik ini adalah motivasi karena melihat fisik dari destinasi. Karena melihat fisik dari sebuah tempat wisata tersebut. Yang kedua ada motivasi budaya. Motivasi budaya itu adalah karena adanya keinginan untuk melihat dan menyaksikan kebudayaan yang tidak ada di daerahnya. Jadi jauh-jauh datang ke destinasi karena memang betul dia itu sangat menginginkan mendapatkan sebuah pertunjukan tentang kebudayaan yang memang berbeda dan tidak biasa yang ada di daerahnya. Yang kedua adalah interpersonal. Interpersonal adalah untuk mengekspresikan yang ada di personal dia. Jadi biasanya ini yang interpersonal itu ingin merefleksikan, ingin mengaplikasikan apa yang sudah dia dapatkan. Interpersonal sama seperti interpretasi. Yang ketiga adalah tujuannya untuk motivasi status dan prestise. Ya, kalau status ini biasanya orang melakukan kunjungan itu karena pengen kelihatan keren, karena ingin mendapatkan suatu positioning. Misalkan orang akan bangga ketika sudah mengunjungi Afrika, misalnya kalau dari Asia, atau bangga setelah mengunjungi Eropa. Begitu juga orang-orang Eropa yang suhunya dingin, dia akan bangga ketika setelah melakukan perjalanan ke daerah-daerah tropis dengan berjemur dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan dengan foto yang bisa diambil ataupun oleh-oleh atau cenderamata yang mereka bawa. Kemudian profil wisatawan yang mempengaruhi dalam pilihan perjalanan wisata. Yang pertama karena fisik atau kuantitatif, yaitu berdasarkan demografi, ekonomi, dan sosial. Kalau demografi ini dilihat berdasarkan demo itu masyarakat, grafi itu kontur, ya. Jadi demografi itu misalkan daerah persawahan, daerah pedesaan, daerah perkotaan itu biasanya membuat profil wisatawan itu akan membedakan. Misalkan kalau yang dari pedesaan, tentu mereka menginginkan destinasi yang rame, ya, yang memang serba modern. Tapi kalau orang dari perkotaan, mereka biasanya menginginkan tempat wisata yang penuh dengan keheningan, yang penuh dengan alami. Yang kedua, kalau dilihat dari ekonomi, tentu ini berhubungan dengan finansial. Jadi mereka mencari yang high class, yang high cost, atau yang low cost atau low class. Kalau dilihat dari sosial, ini biasanya menunjukkan stratifikasi atau susunan sosial. Ada yang memang sosialnya kelas bawah, menengah, dan atas. Pasti ini memiliki perbedaan dalam pandangan terhadap suatu wisata. Mungkin kalau yang kelas atas dia akan bangga ketika dia bisa memakan sesuatu makanan yang mahal dan mewah, meskipun dari rasa itu kurang enak. Itu biasanya ada yang ingin menunjukkan stratifikasi sosial mereka. Kemudian dari kondisi psikografik, ya, psikografik itu adalah psikologi, ya. Kemudian confident atau dividend. Confident adalah kepercayaan diri, atau dividen adalah perbedaan, berkumpul atau menyendiri. Ini ada wisatawan yang pengennya ramai-ramai atau massal, kemudian ada juga yang pengen suasana keheningan atau menyendiri. Kemudian ada yang pengen suasana tegang atau rileks, gitu kan, itu sama-sama, ya. Kalau misalkan ke Ancol itu banyak kan suasana yang tegang, gitu kan. Misalkan dari kampung ke kota itu pengen yang ramai-ramai. Tapi kalau dari kota, karena mereka setiap hari sering menghadapi kehidupan yang ramai, jadi mereka menginginkan suatu hal yang rileks. Nah, kemudian ada istilahnya profilnya pengen petualangan atau yang non petualangan. Petualangan ini biasanya untuk anak-anak muda, ya. Kalau untuk
orang-orang yang tua yang sudah dewasa biasanya mereka menghindari petualangan karena memang disesuaikan dengan kondisi fisik. Nah, kemudian sikap atau pandangan, konsistensi atau complexity. Ya, ada yang pengennya simple, ada yang pengennya kompleks. Bentuk tur atau bentuk perjalanan kalau dilihat dari jumlah peserta, ada individual tour, ada group tour atau mass tour. Kalau individual tour ini tour yang dilaksanakan oleh perseorangan. Group tour ini adalah tour yang dilakukan oleh grup terdiri dari lebih dari satu orang. Kalau mass tour ini tour yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi banyak sekali melibatkan orang. Kemudian tour yang dilihat berdasarkan waktu. Pertama ada tour setengah hari, itu waktunya sekitar 3-5 jam. Nah, ini termasuk kegiatan tour setengah hari ini ada morning tour, afternoon tour, evening tour, atau night tour. Yang selanjutnya adalah tour lebih dari setengah hari. Dan yang ketiga adalah one day tour atau full day tour. Jadi tournya full. Ini sangat penting untuk diketahui bagi Anda yang nanti akan bekerja di travel agent dan tugasnya untuk menyusun tour itinerary, sehingga Anda harus tahu ini turnya setengah hari atau lebih dari setengah hari atau full day. Bentuk perjalanan wisata berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah ada untuk tujuan ziarah. Tujuan ziarah ini atau dikenal dengan pilgrim tour. Ya, ini biasanya mengunjungi tempat-tempat yang untuk meningkatkan spiritualitas, misalkan ziarah Wali Songo. Yang kedua ada wisata dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis diantaranya ada trade fair atau expo, kemudian ada incentive tour, ada familiarization tour. Ya. Kalau incentive tour ini adalah tour yang berhubungan dengan paket perjalanan yang disediakan oleh perusahaan karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang memang karyawannya mendapatkan prestasi. Kemudian bentuk perjalanan wisata berdasarkan tujuan konvensi itu ada package convention tour. Nah, di paket wisata konvensi tour, ya misalkan ada konvensi untuk pameran apa yang ada di luar kota kita ikuti. Aktivitas konvensi ada 3 bentuk, ada free convention tour, ada fast convention tour, ada during convention tour. Kalau free convention tour adalah sebelum konvensi dilaksanakan. Kalau pas itu setelah konvensi atau during itu selama konvensi dilaksanakan. Kemudian bentuk perjalanan wisata berdasarkan tujuan kesehatan ya bagi orang-orang yang memang untuk tujuan berobat, misalkan dari Indonesia pengen ke Singapura untuk berobat, itu tujuannya kesehatan. Kemudian bentuk perjalanan wisata berdasarkan tujuan olahraga ya itu menjadi atlet atau menjadi penonton. Ada 2 opsi ya kalau tujuan olahraga, bisa dia sebagai atlet atau dia sebagai penonton. Dan ada juga bentuk perjalanan wisata untuk tujuan pendidikan. Berdasarkan minat wisatawan atau special interest tour, nah ini dibagi menjadi beberapa pengertian. Mohon adik-adik ini pahami. Pertama ada museum tour atau tour yang untuk mengunjungi museum. Ada scientific tour, itu tour untuk mengunjungi objek yang bersifat ilmu pengetahuan. Misalkan Bogor Scientific Tour, Jogja, dan lain sebagainya. Di mana tour tersebut bertujuan untuk mencari ilmu pengetahuan. Ada industrial tour. Jadi tour ini untuk mengunjungi tempat-tempat industri. Ada art and craft tour, yaitu untuk mengunjungi sentra kerajinan tangan atau padepokan seni. Ada architectural tour. Tour ini mengunjungi bangunan-bangunan yang mempunyai nilai arsitek tinggi. Ada juga hunting tour atau wisata dengan tujuan untuk berburu. Ada marine tour, wisata bahari sangat potensial di Indonesia karena Indonesia itu 70%-nya meliputi wilayah perairan. Ada lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Ada juga adventure tour, yaitu wisata petualangan. Ada anthropological tour. Anthropological ini adalah sebagai sasarannya adalah daerah yang secara antropologi mempunyai nilai yang tinggi. Misalkan Pithecanthropus erectus. Bentuk perjalanan berdasarkan kewilayahan itu ada outbound tour, ada domestic tour, dan ada inbound tour. Kalau outbound tour itu adalah tour yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk keluar dari warga negaranya. Kalau domestic tour adalah tour yang dilakukan oleh warga negara di dalam negaranya. Kalau inbound tour adalah tour yang dilakukan oleh warga negara asing kepada negara kita. Jadi outbound itu dari dalam keluar, kalau inbound itu dari luar ke dalam. Itu intinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.